Naskah pelantikan. Saudara Rizky Kuryawan, apakah saudara bersedia untuk kami lantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Bekasi, Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, periode tahun 2022 sampai dengan 2027? Bersedia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Minggu tanggal 20 November 2022, bertempat di Villa Gria Giri Cijeruk, Bogor, melalui sidang musyawarah cabang luar biasa Dewan Perwakilan Cabang Bekasi Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat tahun 2022 yang telah dipilih secara daring sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Bekasi Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat periode tahun 2022 sampai dengan 2027. Semoga saudara selaku Ketua DPC Bekasi Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat terpilih dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bogor, 20 November 2022, Ketua DPW 4 Jabodetabek dan Banten, Muhtar Lutfi. Saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Bekasi, Cabang Bekasi, Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, dengan sadar dan penuh tanggung jawab, dengan sadar dan penuh tanggung jawab, dengan ini menyatakan, satu, saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dua, saya menjunjung tinggi martabat dan nama baik bangsa, negara, perusahaan, dan organisasi, serta berusaha mewujudkan terlaksananya dan terciptanya kesejahteraan yang layak dan hubungan kerja yang baik di tengah-tengah masyarakat pekerja PT Pos Indonesia Persero. Tiga, saya akan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk menjunjung program pembangunan dalam menuju masyarakat pekerja PT Pos Indonesia yang adil dan makmur, yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Empat, saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan anggota atau pekerja PT Pos Indonesia Persero. 5. Saya akan taat dan patuh kepada ADART Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat. Berakhir sudah pembacaan pleno ketiga dan pengambilan sumpah yang telah kita saksikan bersama-sama. Untuk itu, waktu acara selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara MC. Terima kasih untuk semuanya. Tadi kan sudah terpilih ya. Sekarang kita dengarkan sambutan dari Ketua DPC SPPIKB terpilih oleh Bro Rizky Kurniawan. Tempat dan tuas kami persilakan. Sidang paripurna pleno ketiga sudah ditutup ya, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih ya pada teman-teman yang ketua pelaksana ya, pada ketua pelaksana yang sudah bersusah payah dan sudah menyelenggarakan pleno ketiga ini, dari mulai pleno pertama secara daring sampai dengan pleno ketiga ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak Anton dari perwakilan manajemen KPU Bekasi, Bro Ketum dari DPP dan dari DPW Bro Lutfi, terima kasih, serta undangan dari Ketua DPC di DPW 4 ya, Jakarta Utara, Depok, Cikarang. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh anggota, baik yang tidak hadir pada hari ini, tapi tetap melaksanakan muscap-lut SPPIKB Bekasi dengan baik, dengan sesuai dengan aturan yang sudah di. Saya mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan semua, pada para tamu undangan, tentang proses tadi ada sedikit miss ya, tapi nggak apa-apa, itu pembelajaran organisasi buat kita, tidak ada yang sempurna. Jadi saya sebagai ketua terpilih di sini juga yang sudah disahkan oleh sidang musyawarah cabang luar biasa ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangan dari sidang pleno, proses dari sidang pleno ini, atau keterlambatan dari panitia dan segala macam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya saya terpilih kita ini ya, untuk kedepannya seperti tema yang sudah kita buat dari ketua panitia pelaksana ini, menjawab tantangan ke depan dengan meningkatkan soliditas dan solidaritas dalam mengawal implementasi integrasi organisasi dan perusahaan. Ini temanya betul-betul tema yang sedang terjadi di perusahaan kita sekarang dan terjadi di organisasi kita juga, di mana implementasi integrasi ini sebenarnya sekarang sudah ada. Tadi Pak Anton sempat saya copy paste juga kan, copas juga. Perusahaan kita sedang tidak baik, sedang stadium 3 katanya. Ya, koma berarti ya, mau saat itu udah pada rontok rambut itu. Nah ini hampir kondisi perusahaan dan organisasi kita, pada khususnya implementasi integrasi ini perlu dilakukan. Karena apa? Kalau mitra perusahaan, serikat pekerja dengan perusahaan ini tidak bermitra dengan secara baik, ya, kondusivitas itu tidak akan terjamin. Jadi artinya kita sebagai serikat pekerja, sebagai mitra perusahaan ini harus betul-betul bermitra, khususnya pada KCU Bekasi ya Pak Anton ya, kita harus betul-betul bermitra. Minus kita sebenarnya komunikasi itu harus terus dijalankan. Nah, makanya kenapa ada riak-riak di setiap DPC, khususnya di DPC Bekasi, apabila ada sesuatu yang kira-kira merugikan hak-hak pegawai, ini harus kita komunikasikan dengan baik. Jadi artinya pergerakan-pergerakan organisasi itu jadi lebih terukur, ya, lebih terukur, tidak kehilangan miskomunikasi tadi, baik itu dari tingkat perusahaan, dari kantor pusat, regional, dan sampai KCU, sampai ke serikat pekerja yang bisa menjadi mitra dan bahkan menjadi mitra. Jadi saya kedepannya ingin bermitra dengan perusahaan secara baik sesuai dengan aturan perusahaan dan perundang-undangan. Artinya kedepannya ada permasalahan, sosialisasi ini penting Pak. Ada segala permasalahan, ada segala program perusahaan yang baru. Kita tahu transformasi bisnis di PT Pos Indonesia ini memang betul sedang dijalankan. Apapun itu halangannya harus dijalankan. Seperti itu. Kalau kami dari serikat pekerja melihatnya seperti itu. Nah, implementasi integrasi ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita harus membaur, Pak. Kita harus membaur, dan rekan-rekan juga harus membaur. Kita harus saling mengerti apa sih keinginan perusahaan dan kepentingan perusahaan dan keinginan pegawai, seperti itu. Jadi kalau keinginan pegawai dan kepentingan perusahaan ini kita integrasi, ya, kita jadi satukan, mungkin yang sudah terjadi di KCU Bekasi mungkin banyak kepala kantor Bekasi yang sukses ya. Saya masih anak baru sih, tapi sejarah itu saya baca terus, mulai dari Pak siapa sampai terakhir juga yang menjadi karek. Kita juga Pak siapa? Arifin Muklis sampai sekarang SVP ya, Landis. Nah, yang termuda kan Pak Imam Pujono. Alhamdulillah itu membawahi Bekasi dulu.
Oh, Pak Anton nanti EGM. Kalau dari Bro Anis kemarin bocorannya EGM KCU Bekasi. Bro Anis kan dekat dengan SVB SDM. Ya amin. Ya tapi saya kedepannya ingin melakukan langkah-langkah di mana implementasi integrasi organisasi dan perusahaan ini wajib kita lakukan, Pak. Oh, sudah direstui. Oh iya, wah kalau itu beda lagi, Bro Andis. Ya, saya hormati Kepala Kantor Pos Bekasi, Dok Anton. Itu doa ya. Ya makanya kedepannya mudah-mudahan kita mendapat pemimpin, bukan pemimpin yang sekarang tidak bagus, Saya melihatnya langkah-langkah yang harus pemimpin kita ya di KCU ini, dan kita juga sebagai pemimpin di DPC-nya masing-masing itu juga harus mempunyai langkah-langkah strategis. Artinya komunikasi ini penting, Pak. Ada program perusahaan, kita harus mensosialisasikan. Panggil ketua DPC sosialisasikan apa sih maunya perusahaan, itu seperti apa sih hal yang harus kita lakukan, kan seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba ada program perusahaan jeder lah, kita negatif thinking. Wajar ya kalau lapisan bawah itu negatif thinking kepada kebijakan yang belum disosialisasikan. Kita nggak ngerti. Mungkin kalau pejabat-pejabat ngerti, tapi kalau kita nggak ngerti. Nah ini yang kedepannya harus kita lakukan, yang harus kita implementasikan integrasi ini ya, karena organisasi dan perusahaan itu menjadi satu. Tidak ada perusahaan, tidak ada serikat pekerja, ya juga tidak ada kesepakatan PKB juga kan. Artinya untuk kepentingan bersama perusahaan dan keinginan serikat pekerja atau keinginan pegawai itu sendiri. Makanya kedepannya implementasi ini harus dijalankan, salah satunya dengan LKS bipartit, Pak. Ini sangat saya dorong nanti ke depan. Serikat pekerja yang ada di kantor Pos Bekasi ada dua, SPPI, PKB. Nah kalau kita bentuk LKS bipartit, memang sudah, tapi belum ada laporan lagi ke Disnaker ke depannya. Nah, nanti saya ke depannya ingin meneruskan LKS bipartit. Artinya segala sesuatunya itu bisa diukur nantinya, Pak. Jadi kita nggak ada istilahnya kayak premanisme nggak disebutnya. Kalau orang pusat kita bilangnya premanisme. Premanisme ya, Bro Ketum ya. Nah, premanisme. Premanisme ini kan kelihatan kalimat yang sangat kasar gitu. Kita nggak kasar. Sebenarnya lewat surat kita sudah, tapi tidak ditanggapi apa segala macam. Nah itulah ketidakmengertian kita di bawah ya, Pak Anton khususnya. Apa sih program-program perusahaan yang dadakan-dadakan ini? Contoh seperti kemarin presensi. Secara pelaksanaan aturan perusahaan sudah dilakukan oleh teman-teman Bekasi. Absen, ya kan? Masuk pulang absen. Tiba-tiba secara sistem dia bolong, Pak. Kan gitu. Memang teknis sistem di aplikasi Poshadir atau di SIM SDM tidak terintegrasi mungkin juga Poshadir dan SIM SDM. Naik. Perlu juga kan teman-teman ini dapat pendidikan juga, dapat sosialisasi juga, dapat ya tadi ilmu juga dari manajemen itu. Kenapa? Jangan sampai besoknya terulang lagi. Nah ini yang bisa menjadi riak-riak kecil jadi besar, Pak. Mungkin kemarin saya sudah lihat hampir 3 bulan ke belakang ini presentasinya makin naik. Bulan September itu ada kekurangan, tapi jumlah pegawai yang dipotong itu sedikit. Oktober, November. Nah sekarang bulan ini Oktober, pembayaran bulan Oktober ini sampai 40 lebih. Data kami itu ada 40 lebih kekurangan bayar. Alhamdulillah sih sudah di follow up kantor pusat. Alhamdulillah sudah insert data di SIM SDM. Mungkin Senin mudah-mudahan dibayarkan. Nah tapi ini jangan sampai terulang. Kalau kami maunya seperti itu, jangan sampai terulang karena apa? Aturannya sudah kami jalankan, tapi sistemnya ini menjadi permasalahan. Kalau kemarin kan Pak EJM kan kirim surat cinta juga ke semua bagian ya, termasuk ke DPC SPPKB juga tentang tata cara pelaksanaan untuk melakukan presensi. Betul, itu sudah kita mengerti. Tapi yang jadi pertanyaan ini sistemnya, Pak. Dan untuk pembayaran di bulan Desember, absen di bulan November ini udah kita uji. Ternyata bolong-bolong juga, Pak. Ada beberapa sudah bolong-bolong di awal bulan udah bolong. Padahal mereka yang saya coba tanyakan di presensinya lihat betul absen. Tapi di SIM SDM kita lihat udah bolong. Nah tolak ukur kantor pusat itu apa nanti seperti itu. Nah ini hal-hal yang kayak begini kan jangan sampai menjadi riak-riak yang akhirnya tidak kondusif KCU gitu. Mungkin ya itu contoh perlunya kita berintegrasi, perlunya kita berkomunikasi. Jadi teman-teman di bawah itu bisa mengerti, dan kita sebagai
perwakilan dari DPC juga bisa menyampaikan juga kepada teman-teman ya sebagaimana sih maunya perusahaan seperti itu. Mungkin itu ya dari tema yang tadi. Kedepannya kita akan bermitra dengan perusahaan secara baik dan benar, Pak. Gitu. Tidak ada lagi istilahnya negatif thinking kok, mengkritisi ini dibilang menolak lah, mengkritisi ini dibilang nggak ngerti lah kan gitu. Nah, justru itu komunikasi harus dibangun dan kita tidak akan dibilang kayak premanisme. Jadi seperti itu, kita mau seperti itu, kita kondusif, ayo kondusif. Tapi pada saat kita tersentuh, apalagi hak normatif, apalagi hak-hak pekerja atau segala macam yang lain, itu membahayakan buat kondusivitas di KCU itu sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya sedikit pandangan depannya. Ya, mungkin lebih berat nanti ke depannya perjuangan serikat pekerja baik di Bekasi maupun di seluruh Indonesia itu akan sangat berat karena transformasi bisnis perusahaan kita ini benar-benar akan di luar kemampuan otak kita nantinya. Makanya dari itu mari kita sama-sama ke depannya untuk bersinergi dengan manajemen, bukannya kita jadi serikat manajemen, tapi bersinergi dengan manajemen, berintegrasi dengan manajemen, berkomunikasi dengan manajemen, apa mau apakah serikat pekerja atau anggota gitu. Mungkin itu saja dari saya. Hanya seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT bahwa pada siang hari ini telah kita ikuti bersama-sama menghasilkan sebuah ketua DPC Bekasi yang dipimpin oleh Bro Rizky Kurniawan. Saya pribadi dan semua anggota DPC Bekasi mengucapkan selamat kepada Bro Rizky Kurniawan, selamat menjalankan roda kepengurusan. Semoga bisa berjalan seperti yang kita harapkan semuanya. Dan yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama apa yang menjadi program perusahaan, apa yang menjadi program daripada SPPI KB kita bisa bekerja sama, bisa mewujudkan sehingga kesejahteraan karyawan bisa terwujud seperti yang kita harapkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awali wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahna abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwabal sihah wa abwabal safa'ah wa abwabal jannah. Allahumma arzuqna mutabi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran batinan wa zahiran wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan wa arzuqna halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idalil awal wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan seluruh karyawan dan karyawati PT Pos Indonesia. Bila mana ada kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang lama maupun yang baru, oleh karenanya kami mohon untuk ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami bersama-sama seluruh
karyawan dan karyawati memohon rezekimu ya Allah. Bila rezeki keluarga PT Pos Indonesia masih di atas langit ya Allah, mohon turunkanlah. Bila rezeki keluarga PT Pos Indonesia masih di dalam bumi, mohon keluarkanlah ya Allah. Bila rezeki keluarga PT Pos Indonesia masih jauh, mohon dekatkanlah ya Allah. Bila rezeki keluarga PT Pos Indonesia ada yang haram, mohon sucikanlah ya Allah. Bila rezeki keluarga PT Pos Indonesia ada yang tersendat-sendat, mohon lancarkanlah ya Allah. Semoga rezeki yang Kau berikan ini PT Pos Indonesia bisa bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila perusahaan kami sedang dalam keadaan sakit, mohon obatilah ya Allah, mohon obatilah ya Allah, mohon obatilah ya Allah, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan kami ya Allah. Dan semoga Engkau catat sebagai ladang amal ibadah kami ya Allah. Rabbana zolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa li jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bro Suraji. Selanjutnya ucapan terima kasih langsung aja ya untuk ketua DPP yang baru, Bro Sky. Ucapan selamat. Oh, ucapan selamat iya. Kok ucapan terima kasih ya? Aku jadi kayak Makan buru-buru makan siang.